kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang masa pemerintahan dari Presiden B.J. Habibie. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Desa Nyoman Ayu Sintiawi Destari, nomor absen 4. Perkenalkan, nama saya Inyoman Martasudana, nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farul Fareji, nomor absen 24. Perkenalkan, nama saya Dimade Dwi Puspitasari, nomor absen 29. Perkenalkan, nama saya Niputu Cahya Wulandari, nomor absen 31. Perkenalkan, nama saya Putu Alia Pratiwi, nomor absen 35. Baik, sekarang kita akan masuk pada bagian materi. Sebelum masuk pada materi masa pemerintahan B.J. Habibie, alangkah baiknya kita lebih mengenal sosok B.J. Habibie itu sendiri. Karena seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Bakarudin Yusuf Habibie atau dikenal sebagai B.J. Habibie merupakan anak keempat dari 8 bersaudara dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dengan R.A. Tuti Marini Puspowardojo. Beliau lahir pada tanggal 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan dan meninggal pada tanggal 11 September 2019. Mengenyam pendidikan selama 10 tahun di RWTH Aachen, Jerman dengan jurusan teknik penerbangan spesialis konstruksi pesawat terbang dan berhasil menciptakan pesawat N250 Gatot Kaca. Sebelum menjabat sebagai presiden, B.J. Habibie menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi atau Menristek sejak tahun 1978 sampai Maret 1998. Lalu 14 Maret 1998 B.J. Habibie terpilih menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Baru selanjutnya B.J. Habibie menjabat sebagai Presiden ketiga Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999 dan merupakan presiden dengan masa jabatan terpendek. Beliau menjabat sebagai presiden ditemani oleh istrinya yakni Ibu Ainun dengan nama lengkap Hasri Ainun Besari. Lalu dikaruniai 2 orang putra yakni Ilham Akbar Habibie dan Tarek Kemal Habibie. Penetapan awal mula masa kepemimpinan B.J. Habibie tercermin dari pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan. Dibentuknya kabinet ini merupakan akibat dari peristiwa mundurnya Soeharto dari jabatannya sebagai Presiden pada Kabinet Pembangunan 7. Pada waktu itu, banyak permasalahan yang terjadi di Indonesia. Salah satunya, masalah terbesar adalah krisis moneter 1998 dan juga beberapa aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa Indonesia. Dari permasalahan tersebut, masyarakat Indonesia, khususnya mahasiswa, meminta Presiden Soeharto turun dari kursi jabatannya. Kemudian, posisi tersebut digantikan oleh B.J. Habibie atas mandat dari Soeharto sendiri. Naiknya B.J. Habibie menjadi Presiden Indonesia disusul dengan pembentukan kabinet baru, yaitu Kabinet Reformasi Pembangunan. Selanjutnya, program kerja, di mana dalam masa pemerintahan B.J. Habibie menyusun program kerja sebagai berikut. Yang pertama, dalam bidang politik, yakni memperbaharui berbagai undang-undang dalam rangka lebih meningkatkan kualitas kehidupan berpolitik yang bernuansa pada pemilu, sebagaimana yang diamanatkan dalam garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Yang kedua, dalam bidang hukum, yaitu meninjau kembali undang-undang subversi. Yang ketiga, dalam bidang ekonomi, yaitu mempercepat penyelesaian undang-undang yang menghilangkan praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat. Selanjutnya, masa pemerintahan B.J. Habibie. Pemerintahan yang dipimpin oleh B.J. Habibie sebagai presiden dimulai pada 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Pemerintahan B.J. Habibie dianggap sebagai pemerintahan yang kurang kuat di dalam menghadapi reformasi. Kurangnya dukungan dari komunitas politik membuat pemerintahan pada masanya mengalami berbagai praktik kekerasan, disintegrasi sosial, dan rapuhnya legitimasi kekuasaan yang ia pimpin. Masa pemerintahan Habibie dianggap sebagai masa transisi, karena pada masa pemerintahannya adalah masa yang rawan. Tekanan-tekanan yang ia hadapi membuat ia sulit untuk menemukan sumber daya material dan manusia pada masa pemerintahannya.
Meski banyak menerima tekanan dari berbagai sisi, pemerintahan pada zaman Habibie dinilai begitu baik. Selama 17 bulan ia menjabat sebagai presiden, ia menjamin adanya masyarakat yang lebih demokratis, terbuka, dan adil. Ada jaminan di dalam sistem demokrasi yang ia jalankan, seperti kebebasan pers, ada pemilu multipartai, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Prestasinya yang patut dibanggakan, salah satunya yaitu menurunnya nilai dolar hingga 10.000 per 1 dolar AS, di mana sebelumnya mencapai 15.000 per 1 dolar AS. Hal yang paling penting dalam masa pemerintahan Habibie adalah lepasnya Timor Timur pada tahun 2002 yang diawali dengan peristiwa munculnya referendum Timor Timur pada tanggal 30 Agustus 1999. Peristiwa lepasnya Timor Timur menimbulkan kerusuhan yang tidak terkendali, hingga akhirnya Habibie mengizinkan pasukan perdamaian PBB untuk mendamaikan situasi di Timor Timur. Kejatuhan. Selanjutnya, kejatuhan dari masa pemerintahan B.J. Habibie, berakhirnya Kabinet Reformasi Pembangunan terjadi karena masyarakat menduga bahwa naiknya B.J. Habibie sebagai presiden sebagai bentuk kelanjutan rezim Orde Baru. Kendati demikian, pada masa kepemimpinan B.J. Habibie, pemerintahan berhasil terbebas dari masalah krisis moneter 1998. Berakhirnya B.J. Habibie sebagai presiden kemudian digantikan oleh Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur. Setelah diutus oleh MPR, Gus Dur kemudian membentuk kabinet baru yaitu Kabinet Persatuan Nasional. Baik, kesimpulannya adalah Bacharuddin Yusuf Habibie atau dikenal sebagai B.J. Habibie merupakan presiden ketiga Indonesia yang lahir pada tanggal 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan, dan mengenyam pendidikan selama 10 tahun di Rheinisch Westfalische Technische Hochschule atau RWTH di Aachen, Jerman. Sebelum menjabat sebagai presiden, beliau menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi atau Menristek selama 20 tahun. Menjabat menjadi wakil presiden selama 2 bulan 7 hari, dan menjabat menjadi presiden selama 1 tahun 5 bulan. Awal mula masa kepemimpinan B.J. Habibie tercermin dari pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan dengan program kerja yakni memperbarui berbagai perundang-undangan, meninjau kembali undang-undang subversi, dan mempercepat penyelesaian undang-undang. Hal yang paling penting dalam masa pemerintahan Habibie adalah lepasnya Timor Timur pada tahun 2002, dan berakhirnya masa pemerintahan B.J. Habibie terjadi karena masyarakat menduga bahwa naiknya B.J. Habibie sebagai presiden sebagai bentuk kelanjutan rezim Orde Baru. Indonesia dan Bapak Wakil Presiden berhenti dari jabatan saya sesuai dengan agama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.